Kepada Senatoran Kiai Haji Abu Bakar Matrix kami persilakan. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Sallu ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi nuran bihi ammal huda sabaqal awajimatu wujudi bi asriha bal kullu minhu bil haqiqati mutlaq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwat wa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama yang sama-sama kita muliakan, mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu. Wabil khusus guru kita Kiai Zainul sebagai tuan rumah yang telah mengundang kami, melalui Ustadz Habibi, Bapak Sekda selaku pemerintah kota, yang halamannya kita pakai ini bercetakan tawakal. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ketawakalannya. Bang Ronald, hadirin jamaah sekalian yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan izin Allah malam ini kita kumpul dalam rangka memperingati haul al-maghfirlah guru kita Kiai Muhammad Shaleh Utsman, sekaligus kita juga haul al-maghfirlah al-Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan kumpul kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Tentunya kita berharap mudah-mudahan barokah salawat ini di dunia kita bisa mengikuti sunnahnya, dan di akhirat insyaallah sama-sama mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal. Hadirin jamaah sekalian, ini sebenarnya sudah masuk Mi'raj, tapi karena ini haul, saya haulnya dulu lah. Saudara hadirin sekalian, keterkaitan dengan haul itu ayat sering kita baca, kaifa takfuruna billah. Kenapa si ente ini masih suka ingkar kepada Allah, padahal kalian itu nanti akan meninggal. Sudah meninggal hidup, sudah hidup mati, sudah mati hidup lagi. Ingat, perjalanan kita ada meninggal, ada mati. Makanya hari ini ada haul. Manusia itu meninggal dulu baru mati. Mati sama meninggal sama? Meninggal sama mati sama? Nah, ini kurang haji. Ini kurang haji. Saudara, ayatnya saja sudah beda. Kalau mati itu ayatnya kullu nafsin za'iqatul maut, itu mati. Bahasa Allah, semua yang punya nyawa, kata-katanya semua yang bernyawa mati. Berarti yang punya nyawa matinya bareng. Siapa saja yang punya nyawa, bukan kita aja. Malaikat punya nyawa enggak? Malaikat punya nyawa enggak? Pernah dengar malaikat mati? Jin punya nyawa enggak? Pernah dengar jin mati? Berarti mati dengan meninggal beda. Kata Allah, yang punya nyawa matinya bareng. Manusia, malaikat, jin,
binatang semua yang punya nyawa matinya bareng. Kapan matinya bareng? Nanti kiamat, karena malaikat juga mati, karena jin juga mati. Kapan matinya? Nanti. Kapan nantinya? Bareng malaikat. Kapan itu dimulai? Kalau ada malaikat yang belum pernah kerja mulai kerja baru mati. Karena ada malaikat Bapak Ibu yang sampai hari ini belum pernah kerja, yang namanya Israfil. Itu malaikat belum pernah kerja, cuman pegang trompet nggak pernah niup. belum kerja, belum. Cuma pegang aja dia. Makanya kita kudu terima kasih sama Allah, alhamdulillah Israfil nggak batuk. Ya kalau dia pegang trompet batuk ketipet mati bareng kita. Untung nggak batuk dia, untung nggak batuk. Itu mati. Sekarang ini belum ada yang mati. Allah bilang baru meninggal. Apa bahasanya? Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah sampai, nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Ajalun itu artinya batas, bukan umur. Ajalun bahasa Arab kan batas. Kata Allah, kalau sudah sampai batasnya, nggak bisa mundur, nggak bisa maju. Batas apa? Batas kontrak. Kita kalau kontrak rumah, kontrakannya habis harus keluar nggak? Pindah nggak? Nah, roh di badan kita sifatnya kontrak, bukan milik mutlak. Ada batasnya karena kita kontrak. Kata Allah, kalau kontrak roh di badan itu selesai, keluar. Roh selesai, keluar. Kemana? Pindah. Kemana pindahnya? Ke alam kubur. Berarti rohnya masih ada. Roh sekarang masih ada. Udah mati belum? Coba bilang roh belum. Roh baru pindah dari dunia ke alam kubur. Bahasa kita meninggalkan dunia, singkatnya meninggal. Masih hidup. Coba bilang sudah mati. Mana bukti dia masih hidup? Allah ajaran Nabi, ajaran kita. Kalau lewat kuburan suruh ngapain? Suruh salam. Kenapa disuruh salam? Masih hidup. Emang Nabi orang bodoh, orang mati suruh salam? Nggak bakalan denger. Cuma sayangnya kita ini kalau lewat kuburan bukan ajaran Nabi yang kita pakai. Malah bapak jadi sumpahin anak kurang ajar. Lewat kuburan bukan salam, bang numpang dato, anak bagong mau lewat. Berarti kalau kamu anak bagong, bapakmu babi ya. Kenapa kita haul hari ini? Karena beliau masih hidup, belum mati. Kiai Soleh Usman masih hidup, cuman alamnya pindah. Betul. Hidup sudah mati. Hidup. Kalau hidup kenapa? Oke, almarhum guru kita Kiai Soleh masih hidup. Kalau hidup kenapa? Ingat, setiap yang hidup butuh makan. Kasar makanannya kasar, halus makanannya. Gak usah balik-balik. Kita hidup di perut ibu kita, hidup makan. Cuman bukan nasi, cari nasi. Bukan susu, cari susu. Kenapa? Kasar makanannya kasar, halus makanannya. Kalau masih hidup gini, kasar atau halus? Kalau sudah meninggal, nah ingat jangan dirubah tuh. Kasar makanannya kasar, halus makanan. Orang tua kita masih hidup, kasar atau halus? Orang tua masih hidup, kasar atau halus? Nah, karena dia kasar, datang ke rumah orang tua, kasih yang kasar, duit, nggak usah doa. Doa halus. Nggak perlu, karena masih hidup. Datang ke kubur, datang ke rumah orang tua malah doa. Pak, saya doain biar banyak duit. Kata bapaknya, saya bisa itu mah enteng. Tapi sebaliknya orang sudah meninggal, halus atau kasar? Nah, ini doa, bukan yang kasar, nggak butuh. Dia sudah meninggal, halus, mintanya juga yang halus, bukan yang kasar. Doa, bukan kembang. Kembang mah kasar,
gak ada artinya itu mah. Datang ke makam gagah bener bawa kembang 3 bungkus, air mawar 2 botol, lagaknya siapa gitu. Sampai makam oret bersihin kuburan, habis bersihin kuburan buka bungkusan kembang, ngomong lagi di atas kuburan, papa hanya ini yang dapat kuberikan. Ya buat apa tuh kembang? Jangankan 3 bungkus 2 truk akan wangi, apalagi cuma 2 bungkus ya. Habis sabur bunga buka lagi air mawar, siram lagi 2 botol. Dia ngomong lagi, adem ya pak, adem. Bapaknya nyaut dari bawah, apaan adem, becek 2 botol. Baik, kalau gitu almarhum hidup apa dia? Dia butuh makan. Nabi pernah bilang gini, kafa bil mauti wailah. Kalau ada orang meninggal itu nasihat buat kita. Ingat, besok Anda masuk ke alam kubur, makan setiap hari, kerja nggak pernah kerja, putus kerjaan. Persiapan. Bapak jalan-jalan ke Banten, padahal dari Banten masih pulang, itu masih takut kelaparan. Bawa bekal, bawa nasi, bawa buah. Kenapa? Padahal dari Banten masih pulang. Besok bapak pulang ke alam kubur, balik lagi nggak? Terlalu berani nggak bawa bekal? Ini yang paling penting. Karena besok kita masuk alam kubur, kerja tidak, makan tiap hari, lama-lama pasti habis. Makanya saya mau tanya yang hadir, jujur ibu ya, saya mau tanya yang sederhana, pengennya kiamat cepat apa lambat? Jujur nih, jujur. Lambat ya? Nah itu tadi kiai benar, cepat. Kalau saya pengennya jujur, ikhlas lillahi ta'ala, kalau pengen nanti malam kiamat. Jujur saya, kenapa? Kalau nanti malam kiamat aman, berarti saya nggak lama-lama di kuburan, aman, sebentaran. Yang saya takut saya meninggal kiamat masih 5.000 tahun, udah lama bener. Sementara amal sedikit, dikebukin terus malaikat. Ini ada malam. Apa? Oke, sekarang kita berandai-andai. Andai kata suatu ketika saya meninggal, kiamat dari sejak saya meninggal masih 5.000 tahun. Bekal apa yang saya siapkan sekarang? Itu yang penting. Anda bayangkan, jangankan zaman Nabi Adam, zaman Rasulullah, beliau itu meninggal sampai sekarang sudah berapa lama? 1.500 tahun yang lalu, belum kiamat-kiamat. Apa jaminan kita meninggal besok kiamat? Maka persiapkan bekal saat ini, perbanyak bekal. Kenapa? Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Kalau meninggal anak Adam bukan mati, karena mati itu mata ada 2 kalimat, bisa maknanya meninggal, bisa maknanya mati. Sama dengan dunia. Dunia itu bisa artinya bumi, bisa artinya dunia. Dunia sama bumi lain. Bumi sama dunia sama? Beda. Nanti itu. Kalau kita sudah meninggal, putus pekerjaan kita. Yang tadinya bisa sholawat sudah nggak bisa sholawat. Yang tadinya baca Quran tidak baca Quran lagi. Yang tadinya bisa sholat sunnah nggak bisa sholat sunnah lagi. Putus pekerjaan. Makanan yang kita bekal itu sudah hilang. Baik. Makanya Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan. Ya. Sesuatu itu kulusai tolakna uzaujain. Ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore, ada laki-laki, ada wanita, ada langit. Ya, saya ulang, ada langit. Ini namanya bumi. Ada langit, ada bumi, ada dunia. Dunia mana? Tadi kan bumi bilang ini. Ayo saya ulang, ada langit. Nah ini namanya bumi, ada dunia.
Dunia mana? Tuh kan bingung lagi kan. Saudara, makna dunia itu ada di mana ardun, di mana dunia. Ini bumi. Inna fi khalqis samawati wal ardh, bukan wa dunia. Ada tuh ayatnya. Inna fi khalqis samawati wa dunia. Enggak ada. Adanya inna fi khalqis samawati. Nah, ini nih ardun, bumi. Sementara kita berdoa Rabbana atina di dunia hasanah, ya Allah bahagiakan saya di dunia. Dunia itu mana? Kalau ini Anda artikan dunia, bumi Anda artikan dunia. Lihat para wali, pakaian sederhana, makan seketemunya. Sementara dia berdoa Rabbana atina, katanya nggak butuh dunia, nggak minta. Kalau ilmu nggak punya. Nah, yang ketiga, awaladun salihun yad'una. Terima kasih ya Rabb, melalui Rasulmu. Rasulmu mengatakan walad tidak menggunakan kalimat ibnun. Kalau Nabi menggunakan ibnun salihun bahaya. Tapi alhamdulillah ya Rabb, kau katakan dengan melalui lisan Nabimu waladun. Apa bedanya antara walad dengan ibnun? Kan maknanya sama-sama anak. Kalau walad itu anak, bisa anak asuh, bisa anak angkat, bisa anak tiri. Kalau ibnun anak keturunan langsung. Abu Bakar bin Madris, bukan walad Madris kan? Kiai Zainul bin Kiai Haji Muhammad Soleh, bukan walad Muhammad Soleh kan? Jadi kalau ibnun anak keturunan langsung, walad bisa anak. Kalau dibilang ibnun, cilaka ibu-ibu yang mandul. Loh, saya nggak punya anak, gimana ya? Tapi Nabi menggunakan waladun salihun, biar kau mandul jangan takut, pelihara anak orang lain. Ustaz, bukan saya nggak mau sedekah, kan kerjaan saya setiap hari tukang minta-minta, nggak punya duit, boro-boro sedekah, minta-minta. Ilmu, tukang minta-minta ilmu dari mana? Anak, alhamdulillah Ustaz, anak ada 3, ada di UI, ada di Gunadarma, ada di IAIN. Ngapain? Minta-minta juga. Kirain kuliah, tidak tempat minta-mintanya cuma. Ini bagaimana Ustaz? Tiga-tiganya nggak punya, sementara kiamat masih lama, bekal sudah habis. Untung masih ada 1 Pak Deli. Coba perhatikan, sholat wajib nggak? Sholat 5 waktu wajib nggak? Puasa, zakat, tapi itu 1 pun nggak ada yang ditanya di kuburan. Segitu hebatnya ibadah wajib, 1 pun nggak ditanya sama mereka. 6 pertanyaan malaikat, 5 masalah imannya, cuma 1 muamalah. Man rabbuka, man nabiyuka, ma imamuka, ma kiblatuka, ma dinuka. Nggak ada sholat, nggak ada puasa. Sehebat itu. Malah yang ditanya oleh malaikat yang di ujung apa? Wa ma ikhwanuka, siapa saudaramu? Oh, yang ditanya saudara, sholat nggak, puasa nggak. Ternyata seolah-olah malaikat nanya begini, kalau kau sudah kehabisan makanan, siapa lagi yang mengirimkan kau makanan? Saudara, saudara itu apa sih? Hah? Dulu, bukan. Dulu enak saja. Kadang-kadang jawabnya terlalu enak. Siapa saudaramu? Jawab, orang Islam dan orang beriman saudara saya. Banyak amat. Segala yang di Amerika yang diakuin. Gak usah jauh-jauh Pak, kita ngakuin dulu, yang lewat rumah kita aja belum tentu ngakuin. Lewat, berarti sebentar Pak. Bapak kan dulu saya, dulu dari mana? Gak usah jauh-jauh, yang lewat rumah kita aja gak ngakuin. Apalagi di Amerika. Kenapa Pak yang ditanya saudara? Saudara itu siapa sebenarnya? Ternyata saudara itu orang yang sering bergaul dengan kita, saling peduli.
Maaf, sebenarnya mah dia orang Medan. Bolo-bolo sedulur orang Medan. Cuma hidup bertetangga dengan kita. Kita kesusahan dia datang, kita punya acara dia datang. Acara apa saja di rumah kita dia selalu datang, selalu peduli. Sampai kita bilang kan gini, dan tapi sebagai saudara kandung dengan saya. Betul? Kenapa? Saling peduli, betul? Ada saudara sedulur sekandung, kita acara nggak datang, kita apa aja nggak pernah nongol ke rumah kita. Sama kita bilang, kamu masuk dulu kayak orang lain. Betul. Jadi sedulur itu yang saling peduli. Maksudnya apa? Beruntunglah orang yang suka ada di majelis taklim. Beruntunglah orang yang suka berjamaah, itu sering kumpul. Ketika kita meninggal di masjid baca doa, Allahumma firlil mu'minin wal mu'minat, karena kita sering kumpul sedulur, kebahagiaan di alam kubur. Ini mah hanya tetangga masjid, orang sholat nggak datang, orang ngaji nggak datang. Giliran meninggal di masjid baca doa, Allahumma firlil mu'minin. Saya dong, lu mah tetangga doang, orang lain. Ada jaminan masjid habis dalam 10 tahun? Ada jaminan masjid akan hancur 100 tahun? Selama masjid itu ada, selama itu kita dianggap saudara, selama itu kita dapat kiriman dari masjid. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat. Kalau satu ini nggak ada, silakan kita. Nggak jaminan bakal kita haus. Ini kenapa? Karena ini harus kita pikirin. Beliau ini masih hidup, nggak usah dipikirin. Al-Maghfurlah, muridnya banyak, yang doain banyak. Tadi kita bikin kita kapan besok kemudian apa yang kita siapkan sekarang. Itulah makanya ada sunnah, ada sunnah, ada. Kenapa ada sunnah ada itu? Mestinya udah jadi baju aja, kenapa pakai sunnah? Karena fungsinya berbeda. Fungsi sunnah lebih banyak dominan untuk di alam kubur. Fungsi wajib dominan di sana. Makanya lihat ayat Quran. Yauma yafirru mar'u min akhi wa sahibati min bani. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Persoalan wajib urusan pribadi besok sana. Persoalan sunnah itu tabungan alam kubur. Makanya banyak-banyakin yang namanya sholat sunnah itu buat persiapan alam kubur. Banyak-banyakin baca Quran, persiapan alam kubur. Makanya sunnah dengan wajib banyak banget. Banyak sunnah, karena yang menolong ini kita besok. Sapaan Nabi bukan di alam kubur. Di mana sapaan Nabi? Alam akhirat. Sapaan Nabi belum sampai alam kubur. Kita bekal yang banyak, wirid yang banyak. Subhanallah, subhanallah. Bukan wirid Cina. Tahu wirid Cina? Cepek sonoan ceban sinian, cepek sonoan berhati. Itu wirid Cina itu. Karena kita nggak tahu meninggal kita kapan. Oleh karena itu banyak bekal, ada sunnah, ada wajib. Yang wajib keterangan dalam peristiwa Isra. Isra Mi'raj itu kan tidak datang begitu saja. Ada sebabnya. Apa sebabnya? Pertama namanya Amul Huzni. Apa itu Amul Hazan? Tahun kesedihan. Kenapa dikatakan tahun kesedihan? Yang pertama, paman beliau yang namanya Abu Thalib meninggal dunia. Bapak Ibu, Nabi itu punya paman bukan 1/11. Abdullah itu anak lakinya yang ke-12. Luar biasanya, paman beliau yang lain meninggal, Nabi nggak terlalu sedih. Tapi begitu Abu Thalib meninggal, Nabi sedihnya luar biasa. Padahal Abu Thalib belum pernah terdengar mengucap 2 kalimat syahadat. Tapi kenapa kalau dia meninggal Nabi sedih benar? Ternyata rahasianya, sekalipun Abu Thalib belum pernah mengucap 2 kalimat syahadat, bela Islam mati-matian. Contoh, ketika Abu Jahal titip salam kepada Abu Thalib, ya Abu Thalib tolong sampaikan salam saya kepada ponakan yang namanya Muhammad.
Sebenarnya Muhammad itu nyebarin agama Islam mau apa dia? Kalau dia mau harta berapa banyak? Kalau mau jabatan apa? Atau kali mau perempuan yang mana? Tinggal sebut. Saya berikan yang penting ajaran Islam 3. Begitu disampaikan oleh Abu Thalib kepada Rasul, apa jawaban Nabi? Ya ammi, law wada'ta zamzam bi yamin wal qamara bi yasari ala natruka hadzal amr. Paman, jangankan harta, jangankan jabatan, sampaikan salam saya pada Ujang. Dunia ini matahari cuma satu, enggak ada duanya. Di dunia ini bulan cuma satu, enggak ada duanya. Jangankan harta, jangankan jabatan, andai kata Abu Jahal bisa memberikan tangan kanan di kanan saya, dia berikan matahari sama bulan di tangan kiri saya, buat saya tinggalkan ajaran Islam, enggak akan saya tinggalkan. Tegas jelas jawabannya. Begitu mendapat jawaban Nabi, apa kata Abu Thalib? Ya Muhammad, kalau ini pendirianmu, aku siap membelamu sampai titik darah penghabisan. Belum pernah mengucap syahadat, bela Islam mati-matian. Tapi anehnya di Bandar Lampung, tiap hari baca syahadat, berantem nggak habis-habisnya. Ini yang aneh. Kadang-kadang sama-sama pengurus masjid nggak akur. Yang satu datang, yang satu pulang. Bener. Ada ustadz sama-sama ngambek, yang satu jadi imam, yang satu pulang. Apalagi giliran nanti sholat taraweh ya, nggak dipilih jadi imam, ngambek, sholat pindah. Ada yang begitu. Sama lagunya. Mi'raj tiap tahun dilaksanakan, tapi ajarannya kita nggak pakai. Nabi ajarkan kita kun kaliyadain walatakun kal uzunain. Umat Islam, jadilah dua tangan, jangan jadi dua telinga. Hidung jangan kayak kuping, mendingan jadi tangan, kata Nabi. Kenapa? Kuping sama-sama dipala, nggak pernah akur. Dari dulu sampai hari ini kuping kanan sama kiri nggak pernah ketemu, nggak akur, nggak pernah ketemu. Yang kiri mau yang lihat kanan, kiri mutas kok pindah begitu. Tapi kata Nabi, jadilah dua tangan. Kenapa? Tangan kompak. Mana buktinya tangan kiri gatal yang garuk? Kanan kompak. Kanan gatal yang garuk? Kiri. Dua-duanya gatal garuk. Umat Islam harus kayak begitu. Di atas langit ada langit, di bawah bumi ada bumi. Sepintar-pintar orang ada yang lebih pintar, sebodoh-bodoh orang ada yang lebih bodoh, sekaya-kaya orang ada yang lebih kaya, semiskin-miskin ada yang lebih miskin. Buat apa kita banggakan dunia? Nggak ada. Jangan gila hormat. Ya, baru jadi ustadz juga jalan udah lain. Apa-apa. Betul. Makanya kita harus kompak. Saya singkat. 3 bulan setelah pamannya meninggal, istrinya meninggal juga. Bu, saya mau tanya, boleh? Khadijah itu waktu meninggal sudah janda 2 kali, anak 7, usia 65 tahun. Kalau perempuan dulu usia 65, anak 7, masih kenceng podopel. Ini jujur aja ya. Kenapa? Dulu nggak ada nikah. Betul. Jangankan dulu zaman saya kecil aja, ibu-ibu kalau pakai bedak-bedak pipa, yang putih nomor 3, yang merah nomor 5, gitu kan? Yang kalau habis dipakai ditepak ngembul. Ya kan pakainya yang tekan gitu ya. Ya ada suami yang nggak tahu istrinya lagi dandan, nyium belakang. Ustaz, kenapa cerita ke sana? Baik. Rasulullah itu manusia paling ganteng sedunia. Nggak ada yang bandingnya. Jangankan gantengnya, satu saja saya bahas, nanti kita jelaskan. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada wa mata sa'aba aslan fi mada zaman min hudawa bubalam karam wa ma waqat zubabatun abadan fi jismihi aslan.
Lalat saja Bu, nggak pernah nemplok di badan Nabi. Begitu nemplok nyerosot jatuh. Saking mulusnya badan Nabi, percis kayak di Bandar Lampung. Begitu lalat nemplok, alhamdulillah nyarang. Kebanyakan korek gitu. Kenapa kok lalat gak bisa nempel di badan Nabi? Karena minimal lalat di kakinya ada kotoran. Kotoran itu gak boleh nempel di badan Nabi. Jangankan kotoran nempel, maaf, tinja beliau, maaf saya biar gampang aja, tai beliau itu gak pernah terlihat. Beliau kalau buang air itu tainya langsung ditelan bumi. Sebab dulu buang air kan seperti sekarang, ada WC. Dulu mah gak ada, di tengah lapangan. Ibu-ibu kalau anaknya berak kan gitu, subuh berak, mak berak di samping, nanti bapak saut gitu. Nggak ada jomblo dulu. Nabi buang air itu langsung ditelan bumi. Ada satu sahabat, dia saking penasaran pengen lihat tai Nabi kayak apa. Penasaran dia, kayak apa sih tai Nabi? Satu ketika dia dapat kesempatan, Nabi mau buang air, minta dihaling-halingin. Kesempatan senangnya luar biasa. Dia alingin Nabi, kakinya nyoret-nyoret tanah, nyari apa tanda biar Nabi balik lagi gitu. Habis dia coret-coret, selesai itu dia balik putar balik. Saking pengen lihat nenek, dia cari tanda tadi. Begitu lihat tanda Nabi, borok-borok melihat tai Nabi, bekasnya udah hilang, langsung ditelan. Nabi berak, tainya langsung hilang, percis kayak di Bandar Lampung. Orang Bandar Lampung juga begitu, kalau berak tainya hilang. Kenapa? Beraknya di pinggir kali. Nah, itu menganyut. Gila. Luar biasa Rasul. Makanya kita harus kenal Rasul ya. Ya, kalau Muhammad kepada Rasul harus kenal Rasul. Nabi Muhammad sama Nabi Adam dulu. Kalau yang jawab Nabi Adam berarti baca rawi nggak paham. Kita mau rawi juga kayak orang itu. Ya. Paham nggak kata mereka tai letih. Nabi Muhammad dengan Nabi Adam dulu. Nabi Muhammad mana dasarnya? Lihat Surah Al-An'am halaman 9. Lihat di kitab Nabi. Kuntu nuran baina yadallahi azza wa jalla qabla an yakhluqa Adam bi albaini am, kata Nabi. Sesungguhnya aku ini Allah ciptakan 20.000 tahun sebelum Adam. Berarti Nabi Adam dulu, Nabi Muhammad dulu. Nabi Adam, Nabi Muhammad. Tadi katanya Adam. Belum tahu berapa lama maulid. Ustaz, bagaimana ceritanya? Jadi begitu Allah ciptakan nur Nabi, ada ulama mengatakan ruh. Dia lebih mudahnya nur. Nanti ketemu di mana kalimat nurun ala nurin. Karena kalau menerjemahkan nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya, Nabi itu lemah. Yang kita perlu tahu tuh. Kalau diartikan Nabi itu nurun ala nurin, Nabi lemah. Dari mana bisa lemahnya? Saya mau tanya, cahaya dengan sinar tinggian mana? Dia, nah itu sinar. Ini yang sini cahaya, berarti yang lebih tinggi. Jadi kalau Nabi cahaya di atas saya, tinggian mana? Lemah Nabi. Baik, kita terusin biar paham dari mana nurun ala nurin. Begitu Allah ciptakan nur Nabi atau ruh Nabi, baru yang lain. Surga, neraka, langit, tumbuhan. Yang terakhir dari 20.000 tahun baru Nabi Adam. Begitu Nabi Adam sudah Allah ciptakan, lihat lagi Surah Al-An'am halaman 16. Apa kata Allah? Uzmin tinatihim min magani Gabriel karim. Jibril turun ke dunia, ambil segenggam tanah yang paling bagus di tempat yang paling bagus. Anda bayangkan dunia segini luas, malaikat Jibril cuma suruh ambil tanah sekepok, tanah yang paling bagus di tempat yang paling bagus. Saking takut salah, Jibril turun ke dunia bawa Google Map.
salah. Dia cari itu tanah, ternyata Bapak Ibu tanah terbaik sedunia persis adanya di tengah-tengah Ka'bah yang dulu belum ada Ka'bah. Itulah sebabnya kita sholat ngarep Ka'bah. Fawalli wajhaka satral. Jadi kalau orang tanya jawabnya begitu, kenapa anda sholat ngarep Ka'bah? Karena tanah dan tempat terbaik sedunia adanya di Ka'bah. Begitu jawabnya. Kita kadang-kadang kalau ditanya orang bukannya jawaban, kenapa ngarep Ka'bah? Emang dari sana emang apa lebih? Itu mah ngambak namanya, bukan jawab. Diambil itu tanah, summa tawafa fil ardh. Lihat cara pelana. Begitu diambil oleh Jibril, dibawa tawaf. Kenapa dibawa tawaf? Karena satu-satunya pekerjaan wajib yang tidak pernah kurang hanya tawaf. Sholat segitu hebatnya ada rukhsah. Biar bisa 4 rakaat boleh qasar 2, betul? 2 waktu boleh dijamak. Puasa lagi sakit boleh nggak puasa. Tapi giliran tawaf, mau tua, mau muda, mau sehat, mau sakit, pokoknya 7. Kenapa harus 7? Kenapa harus 7? Emang dari sana ya? Bukan 7-nya orang Lampung. Orang Lampung mah ketahuan senang angka 7. Kepalanya pusing 7 keliling. Minum obat aspirin bintang 7 lagi. Suaminya mati 7 hari. Istrinya bunting 7 bulan. Dia cari kembang berubah, cari air sumur 7 sumur, hartanya berlimpah gak bakalan habis dimakan. Emang senang makan 7. Kenapa tawaf itu 7? Ternyata tawaf itu lambang taubat. Makanya ujung tawaf, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Loh, kenapa itu lambang 7? Tawaf kau lilik kurang. Ternyata muda, tua, sehat, sakit pasti ketemu angka 7. Apa itu angka 7? Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Mau tua, mau muda, mau sehat, mau sakit, pasti matinya di situ. Ayo, ada yang bisa lari? Bisa. Kalau nggak matinya hari Senin, masa? Kalau nggak Selasa, ya pasti di situ dah. Mau lari kemana? Tapi yang jadi masalah, tahu nggak kita matinya hari apa? Tahu nggak? Nggak ya? Pengen nggak mati husnul khatimah? Nah ini yang masalah. Matinya nggak tahu hari apa, tapi pengen mati. Nah ini masalah. Ini masalah. Tapi bisa nggak Ustaz? Bisa. Yang bilang nggak bisa. Kalau anda nggak tahu matinya hari apa, tapi pengen mati husnul khatimah, bagaimana caranya? Taubatnya tiap hari. Karena kita nggak tahu. Kadang-kadang kan orang Lampung ada yang sok tahu mati. Malam Jumat mau wirid sampai pagi, malam Minggu kiu-kiu. Saya malam Minggu juga mati. Di bawah tawaf itu tanah. Setelah di bawah tawaf, wa ghasala bi bahri tasnim, kata Sarfal Adab, itu tanah dicuci dulu di sungai Tasnim di dalam surga. Begitu dicuci itu tanah berubah menjadi cahaya. Asalnya apa? Tanah berubah menjadi. Nah ini ingat, ini proses Nabi. Nabi itu tetap dari tanah. Basarun lakal basar. Kalau Nabi bersumber dari cahaya, Nabi bukan manusia, Nabi malaikat. Awas, Nabi tetap manusia asalnya tanah. Kalau Nabi berasal dari cahaya, Nabi bukan manusia, malaikat. Tanah yang dicuci di sungai Tasnim ini tanah berubah menjadi cahaya. Ini tetap dasarnya. Begitu sudah menjadi cahaya, dibawa ke hadapan Allah. Di tengah perjalanan wa'uriko, keringatan itu cahaya. Kenapa keringatan? Antara takut dan gembira. Takut berhadapan dengan Allah, Gembira karena akan bertemu dengan Allah. saking takut dan gembira, netes itu keringat. Begitu jatuh keringatnya, Allah berfirman, kullu jami'an Huliku min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang akan datang, sumber cahayanya bersumber dari cahaya Nabi kita Muhammad.
Makanya kita baca rawiyah itu, Assalamu alaikum Zainal Dia, Assalamu alaikum. Ada kan Zainal Andia di rawih? Ada Pak? Artinya apa Pak? Tahu, pokoknya Zainal itu. Nabi menghiasa Dibawa ke hadapan Allah, dipertemukan dua cahaya tadi. nah di sini Nurun ala nurin, bertemunya cahaya yang dari tanah dengan cahaya min nurillah. Nurun ala nurin, bertemunya dua cahaya atas cahaya. Karena Nabi basarun lakal basar, dia tetap manusia tapi tidak sama dengan manusia, dijadikan satu nih dua cahaya. yang kita baca dalam rawih namanya nurun ala nurin, cahaya ketemu. Begitu sudah jadi satu ini cahaya, Allah kumpulkan para mereka. Lihat rawih ini Pak. Wa arada bahruhu alal asya wa qala Hadza sayyidul anbiya wa ajalul asfiya wa akramul habai. Barang la ilaha. Begitu sudah jadi satu, Allah kumpulkan malaikat. Hadza sayyidul anbiya. Ini cikal bakal pimpinan para nabi. wa ajalul asya, 20.000 tahun yang lalu saya sudah tentukan. Wa akramul habaib, dialah manusia yang paling dicintai seantero manusia yang dicintai. begitu diperkenalkan oleh Allah pada malaikat, malaikat penasaran. Qila huwa Adam, Lihat rawih ini Pak. kata malaikat, apakah ini nanti dia jadi Nabi Adam ya Allah? Qala Adamu unilu ahlal barat. Qila huwa Ibrahim, apakah dia Nabi Ibrahim? Bukan. Nabi Ibrahim kata Allah nggak mempan dibakar. Kenapa? Kalau dalam tubuh Ibrahim Terdapat nur Nabi kita Muhammad. begitu dibakar oleh Raja Namrud, Allah berfirman, ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah kalian adem, selamatkan Nabi Ibrahim. Tuh, makanya ayat ini boleh diamalin sama ibu-ibu, karena ibu-ibu sering dekat kompor. Begitu dekat kompor baca ini ayat. Cuma Ibrahimnya ganti sama nama ibu. Ibu namanya Ida gitu ya. Baca ya narukuni bardan wassalaman ala Ida. Pegang tuh kompor yang nyala, insya Allah angus. saya singkat cerita, Barulah wawato api zohri Adam. Barulah nur Nabi ditaruh di pundak Adam. begitu ditaruh di pundak Adam, Allah berfirman, usjudu li Adama fasajadu illa. Ini ceritanya panjang, nggak kelar-kelar ini mah. Ini bukan lagi maulid. Kalau maulid saya terangin semua ya. Kita balik ke cerita awal ya. jadi apa? Kok Rasulullah itu luar biasa, nenek-nenek meninggal, perawan antri, kenapa dia sedih? Saya mau tanya mau bapak jujur ya, jujur Pak ya. Jujur nih, istri kita udah tua, udah mati, anak perawan pacar kita cakep ngajak nikah. Kira-kira istri yang meninggal udah tua seneng apa sedih? Jawab ya. Belum mati aja disuruh mati belum. Ini Rasulullah luar biasa, nenek-nenek mati dia sedih, padahal perawan antri. Jangankan perawan, janda yang mana nggak mau Nabi. Aneh, nenek-nenek meninggal kok dia sedih. Apa rahasianya? Ternyata istri soleha. Istri kalau soleha, suami nggak ngelihat tua, nggak ngelihat muda, nggak ngelihat cakep, nggak ngelihat jelek, timbulnya sayang. Makanya ajaran Allah kalau rumah tangga mau bahagia, mawaddatan, cinta dan sayang. Hidup jangan mengandalkan cinta akan hilang. Orang cinta dengan harta, hartanya habis, cintanya habis. Orang cinta dengan jabatan, jabatannya hilang, cintanya akan hilang.
Orang cinta dengan ganteng, waktu nikah cintanya emang cakep, kenapa masih ganteng? Baru 3 bulan ketabrak kereta menyon. Hilang. Kenapa? Karena cinta bahasa bibir, bahasa anak muda. Kalau anak muda begitu boleh dia bilang, bila cinta sudah melekat, tekotak dibilang coklat. Cinta. Bila cinta sudah bersemi, cacing pun dibilang bakmi. Wah. Di atas pisang, di bawah jantung. Emang dari dulu begitu. Di atas pisang, di bawah jantung, taruh cuka di atas piring, biar dicincang, biar digantung, kalau suka mau diapain, mantap. Tapi itu tetap bahasa bibir. Nggak akan abadi, yang abadi itu sayang. Kenapa? Kok bisa disayang? Istri yang taat sama suami, suami timbulnya sayang. Makanya ibu jangan sama bangga dengan sebuah hadis. Kadang-kadang maaf, ibu bangga dengan hadis. Ada hadis itu, al jannatu tahta aqdamil, surga berada di bawah telapak kaki ibu. Bangga ibu. Pulang-pulang suami diomelin. Pak, jangan macam-macam. Kenapa? Surga di kaki saya. Ibu, Bu, boleh saya bertanya? Boleh ya. Tadi kata Nabi surga di kaki. Kalau gitu nerakanya di mana? Di kaki Bapak. Nah, ini masalah nih. Ini masalah nih. Nabi bilang surga di kaki ibu. Lah kalau gitu nerakanya di mana? Kalau di kaki Bapak mana tinggal ini habis. Kalau surga di kaki ibu, nggak mungkin neraka di kaki Bapak. Masa nyebrang? Nggak boleh nyebrang. Lah terus gimana Ustaz? Kalau surga di kaki ibu, kemungkinan besar neraka di pala ibu. Begitu. Kemana lagi tuh? Ustaz kok jadi serem ya? Memang begitu Bu. Di mana-mana juga kalau yang mahal ada di bawah, otomatis yang murah naik ke atas. Kayak ibu beli kerudungan 15.000, taruhnya di mana? Di atas. Beli sepatu 100.000, dari mana? Mahalan mana sepatu? Ayo. Bapak beli peci 5.000, taruhnya di mana? Kepala beli sepatu 200.000, dari mana? Mahalan mana sepatu dengan peci? Sepatu adanya di bawah. Kalau surga yang mahal di kakimu, kemungkinan neraka yang murah di bawah. Maksudnya apa enggak? Maksudnya begini, ternyata perempuan itu gampang ke surga, gampang ke neraka. Itu maksudnya. Perempuan itu ke surga gampang, ke neraka juga gampang. Kalau gitu ibu pengen yang mana Bu? Pengen gampang ke surga, ke neraka? Ke surga, benar. Cius. Mie apa? Perempuan itu paling gampang masuk surga. Bilang surga gampang. Apa kata Allah? Nih Allah yang ngajarin, bukan saya. Lil muttaqina mabada hadaiqa wa anaba wa qawaiba atraba wa kasan dihaqa la yasma'una lawan wala kidzaba. Yang pertama waqawa ibahat roba. Kawa itu makna awalnya adalah bintang. Itu dimanakan perawan. Atrob turob barizun minal mah. Asalnya tanah. Maaf, ini artinya apa? Buah dada yang baru tumbuh. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya istri yang soleha sekalipun sudah tua di hadapan suami bagaikan sweet 17. Itu ajaran Islam. Maksudnya apa? Maksudnya kata Nabi begini, idza nazarta saratka, kalau dilihat suami selalu enak dipandang. Begitu. Kan di Lampung perempuan terbalik Pak. Kalau giliran kondangan aja cakep, giliran tidur sama suaminya kayak kucing kecebur. Mana suami mau betah di rumah? Kondangan mah luar biasa, minyak wangi juga kadang-kadang 2 rupa. Ketek wanginya lain, di badan wanginya lain. Mau kondangan, gitu lewat kondangan serbeng wangi banget kondangan gitu kan. Wangi juga mau kondangan.
Giliran tidur sama laki, masya Allah, remason deblak gimana? Kata suaminya, mana yang dicium pedas semua. Kondangan wangi. Begitu mau berangkat kondangan, buka lemari pakaian tuh, baju yang dipilih pasti yang baru dan mahal. Kondangan. Begitu mau kondangan, baju pak yang dipilih yang baru yang mahal. Kondangan. Giliran tidur sama suami, masya Allah, mana kutang lain sebelah. Sebelah kiri pendek, justru sama peniti. Apa kurang? Istri yang soleha. Apa lagi? Yang kedua, waka sandihaqah. Bu, kata Allah, waka sandihaq. Apa itu kasandihaq? Gelas suami jangan sampai kosong. Bukan artinya gelasnya kosong isiin, gelasnya kosong ini lah kembung lah ini dulu. Apa itu kasandihaq? Suami sarapan pagi temenin. Kalau di Lampung kan perempuan baru belagu. Pagi-pagi bikin kopi, tar aja di meja, bodo amat, mau minum dia makanan begini. Ngaku, ayo ngaku. Ustaz, kalau lagu apa sih pakai ditemenin, kita kan repot. Repot mah perkara biasa, kalau gak dibiasain juga repot lah. Kenapa harus ditemenin? Sebab kalau ada istri seperti tadi, bikin kopi langsung ditinggal, dilarang oleh Allah. Kenapa? Itu seolah-olah istri menghina suami. Loh, menghina dari mana? Ayo saya tanya Bu, kalau ada kopi, ada kue, ditaruh di pojokan, kemudian ditinggal, namanya apa? Sajen. Sajen makanan siapa? Setan. Berarti suami ibu Kurang ajar. Islam kalau ngajarin sederhana. Sederhana. Bu, kalau perlu bukan sarapan aja ditemenin. Kalau perlu, suami mau berangkat usaha, siapkan alat usaha suami. Kenapa? Begitu dia usaha senang, rezekinya banyak, kan balik lagi sama ibu. Benar nggak? Siapkan alat usaha. Suami ibu kerjanya di kantor, alatnya ada di tas, siapkan tasnya. Suaminya petani, dia cangkul. Memang alatnya cangkul. Siapin cangkulnya. Suaminya ansip, dia benturan. Bu, suami mau berangkat usaha, antar sampai depan pintu. Ini ajaran Islam, sederhana. Antar sampai depan pintu, cium tangan suami. Ibu jangan dulu masuk ke dalam sebelum suami berbelok. Ajarin Pak, begitu mau belok, nggak boleh langsung jalan. Tatap dulu istri di rumah. Iya. Begitu suami menatap istri di rumah, istri dari rumah isbay. Mantap. Ustaz kok belagu banget kayak kismai kayak orang barat. Jangan salah, isbay itu ajaran Islam yang ditinggal oleh umat Islam. Isbay itu yang ajaran pertama Nabi Ibrahim. Ibu bapak kalau pergi ke Mekah mau mencium Hajarul Aswad, jarak terlalu jauh, orang terlalu padat, nggak usah disamperin, cukup dari jauh, namanya istilam. Apa itu istilam? Isbay. Hajar Aswad di situ kan? Kita dari sini kita bilang Bismillahirrahmanirrahim. Apa namanya? Ayo. Isbay. Nabi Ibrahim. Ajaran Islam, saya bilang ajaran barat Islam, kita tinggal. Suami mau berangkat ke kantor kan, alatnya di tas, begitu dia pegang tas, ibu dari rumah, nggak apa-apa. Itu kalau pegang tas. Kalau pegang cangkul, sekalipun dia pegang cangkul kan suami ibu. Jangan lihat statusnya, jangan lihat pekerjaannya, statusnya suami, sekalipun tukang petani, dia suami ibu. Tetap suami nyari pahala. Jadi dia pegang baju kismai nyari pahala. Cuman bahasa loba. Begitu dia pegang cangkul, nengok, dah akang begitu. Masa bilang pacul papa. Baik. Kalau pengen rumah tangga bahagia, tidak bisa mengandalkan sebelah.
Kalau istri seperti tadi, suami kayak apa? Tenang, boleh lagi tenang. Kalau istri yang taat, suami yang bagaimana? Kata Nabi, idza kasauta faksuha, idza atamta fatimna. Laki yang benar, kalau anda makan jangan sampai bini kelaparan, kalau anda berpakaian jangan sampai bini telanjang. Maknanya apa? Suami yang benar sama istri dewek jangan pelit, tenang dibelain. Kadang-kadang suami ada yang kurang ajar bu ya, sama istri dewek mah pelit bener, sama istri orang lain baik, kurang ajar. Emang ada suami yang gitu? Ada bu? Barisan sebelah mana? Apalagi yang tukang nyawer ya, yang disawer bini siapa? Bini orang. Makanya maaf kalau yang hadir hari ini suka nyawer, saya bilang tuh manusia goblok ditol. Ngerti gak goblok ditol? Minum es ditiupin, goblok ditol. Emang panas wes. Kenapa usah goblok ditol? Nah jogetnya aja dosa sama biduan. Nabok pantatnya bayar, udah dosa gak bayar, goblok. Saya pernah ceramah di Kerawang, ada yang protes gitu. Ustaz, kami warga Kerawang ini kan hobi joget, kenapa dilarang? Saya bilang siapa yang larang joget? Cari ayat Quran yang larang, gak ada. Cari hadis yang gak ada. Joget gak dilarang, yang dilarang yang haram. Saya nggak mau munafik Bapak Ibu, saya juga hobi joget saya. Saya hobi nggak dilarang. Saya kalau giliran pengen joget nih Pak, setel kaset di kamar, joget sama istri berdua. Kenapa? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh joget sama istri berdua, ya tabok pantat kanan. Bayar sepeda. Kata istri, kiri luar biasa aja. Ini harus kita praktekkan rumah tangga bahagia. Yang kedua apa? Didik anak menjadi anak soleh dan soleh. Bapak Ibu, sebenarnya kita punya anak apa sih yang kita harapkan? Anak kaya, orang tua kaya belum tentu. Anak senang, orang tua senang belum tentu. Yang pasti bapak kaya, anak jadi raja, itu pasti. Betul. Yang banyak anak senang, orang tua jadi pembantu, itu banyak. Pagi-pagi anak kerja, mantu kerja, tinggal cucu sama siapa? Makanya carilah anak yang soleh dan masukkan ke pesantren, masukkan ke majelis salim, betul? Minimal PAUD. Zaman sekarang Masya Allah, mana Ustaz bukan gak pengen punya anak soleh dan soleh, pengen bener tapi susah. Saya bilang bukan susah, gak ada kemauan. Bandar Lampung dulu emak kita mau bisa ngaji, enggak, ngapal, betul. Tapi keinginan yang kuat nih kita anaknya pada bener. Tapi sekarang ibu-ibu udah sarjana, SMA, punya pendidikan, kenapa anak sekarang bandel? Padahal emaknya punya pendidikan. Dulu emak kita bodoh, anak pada bener. Sekarang emaknya pada pintar, kenapa anak pada bandel? Kemana lagi? Kemauan yang gak ada. Dulu emak kita di Bandar Lampung ngajinya sedikit, pakainya banyak. Sekarang di Bandar Lampung perempuan ngajinya banyak, makanya dikit, makanya anak berbandel. Dulu ibu-ibu kalau ngaji paling banyak seminggu 2 kali ya. Yang diaji nggak macam-macam, perukunan masih 420. Wujud artinya ada, maka mustahil tiada tidak ada. Kalau pun nambah perukunan dulu mah. Adapun rukun Islam itu 5 perkara. Pakai perkara tadinya, tapi dipakai. Sekarang perempuan di mana-mana tiap hari ngaji. Senin ngaji, Selasa ngaji, Rebo ngaji, Kamis ngaji, Jumat ngaji, ngaji dulu dia mana.
Pulang ngaji ditanya sama suaminya, dari mana Neng? Pulang ngaji, dapat enggak? Kamu ngaji dulu, kenapa gak dapat? Habis gimana mau dapat Kak? Yang ngaji berdua yang ngobrol 60 gitu ya. Makanya gak dapat. Kata suaminya mau ngobrol apa? Gak ada lain utang seragam, utang kunjungan juga ya. Nah kembali, ini kembali. Nah apa sih hasil Islamnya? Sholat. Saya singkat aja, karena besok pagi saya harus ada di Jakarta kembali Pak. Ini udah terlalu berat. Sekarang saya di Pringsewo gitu. Dari sini saya harus ke Jakarta siangnya harus saya berangkat ke Jambi lagi. Jadi makanya ngejar-ngejar sambil ujungnya aja. Apa intinya sholat? Kenapa sholat? Kenapa sholat? Allah jawab dengan bahasa sederhana. Sebabnya inna a'tainaka. Kenapa saya harus sholat? Kata Allah, sebabnya aku telah memberikan nikmat kepada kalian luar biasa banyaknya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau dihitung nggak kayak gitu, badan kita nih Pak harganya bukan juta, miliar, gratis. Mata berapa duit? Hidung, jantung, empedu, berapa duit badan kita? Jangankan mata, jangankan hidung, ini aja nikmat Allah besar sekali. Nih, segini dong. Apa nih? Apaan? Saya bilang bukan alis, namanya binatang aneh. Kenapa usah binatang aneh? Coba aja lihat rame-rame. Ini rambut, ini rambut, ini rambut, ini rambut kan? Sama-sama rambut, sama-sama di kepala, betul? Ini rambut dikerok tumbuh, didiemin gondrong. Kumis rambut dikerok tumbuh, didiemin gondrong. Jenggot rambut dikerok tumbuh, didiemin gondrong. Ini aneh, ini rambut dikerok tumbuh, didiemin enggak gondrong-gondrong. Aneh nggak? Aneh nggak? Coba kalau Allah kasih alis kita gondrong bagaimana? Ayo! Nggak bisa naik motor. Itu alis ya. Coba luar biasa nikmat Allah di badan kita. Ayo kita lihat lagi. Di rumah kita ada lubang, Bu. Ada lubang Pak. Tapi lubang itu nggak pernah kita kasih tutup. Kita diamkan bertahun-tahun pasti bahaya. Semut masuk, kalak kadang-kadang masuk, ular bisa masuk. Kenapa? Karena ada lubang, ada tutupnya. Didiamkan bertahun-tahun. Coba lihat di badan kita. Allah ciptakan lubang di badan kita, tutupnya nggak ada, bertahun-tahun aman. Ini kuping, ada lubangnya, ada lubangnya, ada tutupnya. Kok aman? Telinga kita, kuping kita ada lubang, ada tutup, bertahun-tahun aman. Loh, kenapa kok telinga bisa aman kan nggak ada tutupnya? Kita nggak sadar ternyata kuping kita Allah kasih pengaman. Apa pengamannya? Tai kuping. Jangan anggap sepele kuping loh. Kuping itu paling hebat. Gimana kuping nggak hebat? Coba aja kuping. Makan enggak, minum enggak, tapi betai kan hebat ya? Hebat ya. Kuping makan enggak, minum enggak, betai coba. Kenapa tai kuping dibilang pengaman? Karena tai kuping rasanya pahit. Pahit apa manis ya? Biar belum nyobain juga pahit. Kenapa? Kalau semut masuk telinga kita, itu semut langsung buru-buru keluar. Kenapa? Pahit. Kalau manis dia nyarang di dalam. Baik, saya potong cerita. Ini perut kita nih Bapak Ibu. Nih kalau kita belah, yang kelihatan apa? Usus, jantung, apa dulu? Ternyata kita nggak sadar di dalam perut Allah kasih alat super otomatis. Itu alat nggak kelihatan pada alat. Itu alat super otomatis, kalau nggak ada dari kapan-kapan sudah mati. Contoh, kita sakit kepala, minum obat sakit kepala, minumnya dari mana? Dari mulut, sampainya kemana? Kok perut tahu buat kepala? Dikirimnya kepalanya nyasar. Kita nggak pernah suruh, tapi ada alat. Tahu tuh perutnya buat kepala, dikirimnya kepala nggak nyasar. Hebat. Seminggu berikutnya kita sakit pinggang, minum lagi obat sakit pinggang. Minum dari mana? Ternyata dari mulut. Samanya kemana? Ternyata betul, kata perut buat pinggang. Dikirim ke pinggang, enggak nyasar. Coba kalau nggak ada alat obat pinggang, lari ke mata, habis sudah melotot.
Ada alat di sini. Makanya kata Allah, inna a'tainaka. Ya Allah, bagaimana saya harus bayarnya? Gak usah dibayar, badanmu bukan juta, miliar, lu gak punya duit, gak bakalan mampu. Terus bagaimana? Pasoli, luar biasa. Badanmu yang miliaran gak usah bayar, bayar apa? Pasoli, sholat 5 waktu, murah bener. Wajar kalau Nabi SAW mengatakan man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafara biha. Siapa yang berani ninggalin sholat sengaja hukumnya kufur. Badanmu yang miliaran cuma disuruh sholat 5 waktu, nggak mau juga, kebangetan pelit. Padahal sholat nggak harus pakai modal, masih nggak mau juga, pelit jadi orang. Kata ibu enak aja Ustaz nggak pakai modal, pakai itu beli mukena, udah nyolong. Saudara jangan salah, sholat wajib. Karena yang namanya nutup aurat dalam sholat wajib, itu pun kalau punya. Sama dengan haji, haji wajib kalau mampu, nutup aurat wajib kalau punya. Kalau nggak punya, lanjut. Emang boleh Ustaz sholat lanjut? Boleh kalau nggak punya. Saya bilang nggak boleh, boleh. Karena sholat wajib nggak boleh ditinggal. Maaf, kita kesasar di atas gunung. Pakaian sudah tumpang camping, waktu sholat sampai wajib sholat. Lah kan nggak punya pakaian, lanjut. Boleh sholat telanjang, boleh. Cuma ada syarat sholat telanjang. Ada syaratnya, nggak sembarangan. Apa syaratnya? 1, nggak boleh jamaah. Syarat pertama itu nggak boleh. Telanjang. Syarat pertama. Syarat kedua apa? Cari tempat yang agak gelap, karena kita telanjang. Di samping pohonan kek, cari pohonan karena kita telanjang. Ustaz, saya kesasar di padang pasir, kan nggak ada pohon. Itu bagaimana? Nah, kalau nggak ada pohon pakai syarat ketiga. Apa syarat ketiga? Ruku sama sujudnya isyarat. Jadi giliran ruku nggak usah ruku beneran karena kita telanjang. Allah akbar subhanallah sami Allah gitu aja, nggak usah ruku beneran. Kenapa? Serem. Ada syarat. Sholat yang bagaimana? Allah tanya lagi, memang yang ngasih kamu hidup siapa? Macamat, Lurah, Pak Wali Kota? Bukan. Siapa yang ngasih kamu hidup? Allah. Fasholli li rabbika. Sholat harus karena Allah, jangan karena yang lain. Bukan dia yang ngasih hidup. Fasholli li rabbika dong, karena dia yang ngasih hidup. Jangan karena yang lain, karena yang lain bahaya. Ada anak muda disuruh sholat sama bapak, nak sholat nak. Kata nanya, ya Pak saya sholat, tapi ada syarat apa, beliin motor gitu. Tapi bapaknya saking ini juga, udah kamu sholat, kalau kamu nanti sholat nak, bapak beliin motor. Akhirnya nih anak sholat bukan karena Allah, karena apa? Bahaya, karena motor. Belum sholat udah mikir motor, lagi sholat milih motor. Allahu Akbar. Inna sholati wa sujuki wa yamaha wa kami. Nah motor. Makanya pasal ini lirobika. Untuk bisa mencapai lirobika bagaimana? Wanhar, maksudnya sholat bisa benar kalau pakai ilmu. Anda dapat ilmu kalau mengorbankan waktu. Karena syarat dapat ilmu korbankan waktu. Kayak sekarang sampai jam segini kita masih belum. Kenapa? Kita korbankan waktu untuk dapat ilmu. Ini yang harus dikorbankan. Kenapa? Semua ini sholat, semua saya yakin udah bener nggak? Belum tentu. Sholat udah bener belum tentu. Saya bisa tes yang gampang. Ayo, sebelum sholat kan wudhu ya. Betul. Wudhu dengan mandi bersih mana? Nah, mandi sama wudhu bersih mana? Tuh, segini aja 3 jawaban. Ada yang jawab mandi, ada yang jawab wudhu, banyakan yang gak jawab nyari aman. Ntar jawab mandi, wudhu lagi, diem aja kita. Padahal Bapak Ibu sederhana. Kalau mandi kan semuanya dicuci, pakai sabun, pakai sampo, betul. Kalau wudhu kan cuma basuh kepala, muka, tangan, kaki. Kalau mandi semuanya, berarti bersih mana?
Mandilah susah banget sih di dalam. Jelaskan mandi yang mau wudhu bersih. Mandi, betul. Habis mandi boleh kan langsung sholat? Lah kalau gitu bersih mana? Keder kan? Udah mulai keder. Ya. Ada yang bilang karena niat, waktu mandi segala niat. Kerjaan mandi sama wudhu hampir sama. Mandi cuci muka, wudhu cuci muka. Mandi cuci tangan, wudhu cuci tangan. Mandi cuci kaki, wudhu cuci kaki. Kalau nggak ada bedanya, nggak usah diulang. Dua pekerjaan yang sama, kalau salah satu harus diulang, pasti ada beda. Apa bedanya? Doa. Mandi basuh muka nggak pakai doa, wudhu ada. Allahumma mayyin wajhi binurika yauma tubayyitu wujuha awliyaika wala tusawwidni bi zulumatika kama tusawwidu wujuha adaika. Mandi cuci tangan nggak pakai doa, wudhu ada. Allahumma ini kita mandi cuci kaki nggak pakai doa, wudhu ada. Allahumma sabit qadamaya. Kesimpulannya siapa yang wudhu basuh muka tanpa doa berarti bukan wudhu, cuci muka mending mandi. Saya nggak yakin segini banyak apa doa wudhu, nggak yakin aku ya. Buka keran ya, cuci kaki itu mending mandi. Yang nggak kelihatan kotoran ada dua, ada kelihatan, ada nggak kelihatan. Yang kelihatan namanya apa? Najis. Yang nggak kelihatan namanya hadas. Ini pelajaran dasar. Balik lagi. Pikir TK. Ya, ada yang kelihatan namanya najis, yang nggak kelihatan namanya hadas. Bagaimana cara mencuci hadas dengan najis? Kalau najis bendanya kelihatan, nyucinya nggak usah pakai niat. Ada tai ayam di sini, cuci aja gitu, nggak usah saya niat nyuci tai ayam, nggak usah. Kelihatan, nggak usah pakai niat. Yang jadi persoalan ketika nggak kelihatan sebelah mana ada najisnya, padahal tidak najis. Contoh, kita habis junub sama istri, kotor nggak? Habis junub sama suami, kotor nggak? Sebelah mana kotornya? Ayo, sebelah mana kotornya? Ayo, nggak kelihatan. Padahal kita kotor. Karena kotor nggak kelihatan, maka wajib dengan niat. Kenapa? Andai kata tidak terbasuh, maka kita sudah niat, namanya terbasuh. Oleh karena itu ulama sepakat, kalau Anda berhadas besar, maka ketika mandi niatkan dengan kalimat nawaitu raf'al hadasil akbar. Karena tidak terlihat di mana adanya. Ketika Anda wudhu, Anda kotor. Di mana kotornya? Nggak kelihatan. Bagaimana caranya dia? Wajib pakai niat karena kotorannya nggak kelihatan. Ulama sepakat, siapa yang mau wudhu wajib punya niat. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghar. Wudhu tanpa niat raf'il hadasil asghar, maka wudhunya dianggap kotor. Kalau kotor, wudhunya nggak sah. Kalau wudhunya tidak sah, sholatnya tidak sah. Pelajaran TK lagi. Ini jangan dianggap enteng. Makanya perlu anak masukin di pesantren, masukin majelis salim, biar benar pada ngajinya. Ayo, saya coba lagi yang sederhana. Ini pelajaran dasar lagi nih. Ibu bapak kalau mau makan baca doa nggak? Mau makan baca doa nggak? Apa doanya? Allahumma barik lana bima rozaqtana. Tuh, itu doa makan. Kalau mau buka puasa baca doa nggak? Apa doanya? Allahumma, siapa yang suruh robah barik lana jadi laka sumber? Pernah bapak ibu belajar ini doa makan di luar bulan puasa? Allahumma barik lana, pernah begitu? Kan enggak kan? Ibu bapak dari dulu belajar ya doa makan Allahumma. Artinya apa? Mau bulan puasa, mau di luar puasa, tetap balik lana. Ngapa jadi laka suntuk? Yang suruh rubah siapa? Ustaz karena bulan puasa, justru bulan puasa bulan berkah. Kalau bulan berkah tambahin doa, kenapa dibuang? Siapa yang suruh buang doa? Laka suntuk itu bukan doa buka puasa. Laka suntuk itu doa setelah berbuka. Buka puasa memakan tetap balik lana.
Siapa yang suruh buka? Jadi gimana? Duduk. Allahumma barik, karena kita mau buka. Maka Allahumma barikan nabi marozakna wa qina adzabannar. Batalin minum minimal. Udah batal baru laka. Ini mah belum minum udah laka suntuk. Wa ala rizqika aftartu. Atas rezekimu ya Allah aku telah berbuka. Belum minum belum. Pakai nambah lagi doanya. Zahabaz zamaun, telah hilang sirna haus. Hilang dari mana? Belum minum. Ayo lo. Untung datang sekarang. Kalau enggak bablas mati langsung tuh balik lagi. Alhamdulillah sini banyak pondok pesantren saya kira ya. Karena inilah benernya kita dari majelis Katama jiwa mudunnya biar bahati Asia tegaknya negara kampung kita besar karena empat sebab salah satunya bi'ilmil ulama dengan ilmunya orang alim. Saya alhamdulillah belum jadi kiai Pak, alhamdulillah baru bau-bau kiai, alhamdulillah daripada kiai bau. Tidak ya. Oleh karena itu karena waktu juga ya saya pengen bicara banyak tapi memang waktunya dan malam ini mestinya kan kita rencana tanggal 23 ya jadi kan tanggal 6 mestinya malam ini saya nggak kesini Pak, saya mestinya malam ini ke Eropa, saya batalkan ke Eropa. Kenapa? Karena nggak ada yang undang. Oleh karena itu sekitar dia mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah lain waktu kita sambung kembali. Billahi bisabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Terima kasih kepada guru kita Pak Kiai Haji Abu Bakar Madris yang telah memberikan mau'izatul hasanah pada malam hari ini. Begitu banyak ilmu yang beliau berikan. Saya selaku pembawa acara penuh dengan kesalahan, mohon maaf apabila ada perbuatan atau ada kata-kata yang kurang berkenan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Dan marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama membacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya